Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu, topiknya What time is it? Dan target kita adalah bisa menyebutkan ekspresi waktu atau telling time dan bisa menggunakan beberapa kosakata terkait agenda dan jadwal atau itinerary. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silakan di-share kepada teman-teman kita, mungkin bisa lebih bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara menyebutkan waktu, kita bahas dulu sedikit kosakata words about time tentang waktu. Yang pertama ada waktu subuh, dalam bahasa Inggris disebutnya dawn. Bacanya pakai O, dawn. Kemudian ada pagi, morning, itu jam 12 malam sampai jam 12 siang itu disebutnya morning. Jadi subuh atau jam 11 siang sama, good morning. Ada noon, tengah hari, dan lewat tengah hari kita sebutnya afternoon. Ada maghrib atau senja, dusk, kemudian ada evening, malam, ada tengah malam, midnight. Kemudian pada saat menyebutkan jam, kita suka menggunakan AM, PM. AM itu antemeridian, artinya jam 12.01 sampai jam 12 siang. Ya. Kalau di sana jam 12 masih pagi. Jadi kalau jam 8 pagi, kita nulisnya 8 AM. Tapi kalau lewat jam 12 siang sampai jam 12 malam, kita nyebutnya PM. Jadi kalau jam 8 malam, kita sebutnya 8 PM. Gitu ya. Oke, untuk menyebutkan waktu kita bisa gunakan cara sederhana seperti ini. Hanya langsung menyebutkan jam dan menitnya. Jadi 1 o'clock, 1:10, 1:15. Kalau 25 berarti 1:25, 1:30, 1:30, 1:30, 1:40, 1:40, 1:45, 1:45, 50, 1:50, dan seterusnya. Kalau 55 berarti 55. Kemudian untuk tepat kita bisa mengatakan 1 o'clock, 2 o'clock, atau 1 sharp, 2 sharp, 100, karena ratus jadi 200. Oke, selain menggunakan cara sederhana ini, dalam bahasa Inggris juga digunakan cara yang lain, yaitu menyebutkan menitnya dulu. Jadi kalau 1 lewat 10 disebutkan menitnya dulu, 10, 10, lewat itu pas, kemudian jamnya. Kalau jam 1 berarti pas 1. Jadi 1 lewat 10 kita sebutnya 10 past 1. Kalau 1 lewat 15 berarti 15 past 1. 15 past 1. Tapi 15 itu disebutnya a quarter. Jadi nyebutnya a quarter past 1. Kalau 1:25 berarti 25 past 1. Dan 1:30 berarti 30 past 1. Nah, kalau 30 itu disebutnya setengah atau half. Jadi kita nyebutnya half past 1. Oke, sampai menit 30 kita masih menggunakan pass, lewat. Lebih dari 30 kita akan menggunakan to, kurang. Jadi kalau 1:40 ini bisa kita sebut jam 2 kurang 20 gitu ya. Jam 2 kurang 20. Jadi kita nyebutnya 20-nya dulu. 20 menuju jam 2 atau bahasa Inggrisnya 20 to 2. Kalau gitu yang ini jam 2 kurang seperempat. 1:45, 2 kurang seperempat. Kita nyebutnya seperempat tadi a quarter. A quarter to 2. 1:50 berarti jam 2 kurang 10. Jam 2 kurang 10. Berarti kita nyebutnya ya 10 to 2, jam 2 kurang 10, gitu ya. 1:55 berarti jam 2 kurang 5, jam 2 kurang 5. Jadi kita sebutnya menitnya dulu 5 to 2, gitu ya. Jadi kalau jamnya berubah, ya berubah juga. Misalnya 2:55, kalau 2:55 berarti jam 3 kurang 5, berarti 5 to 3. Begitu seterusnya. Untuk sebutan o'clock bisa 2 sharp. Selain 200, 2 o'clock, kita juga bisa menyebutkan sebagai 2 sharp. Oke, kita akan coba mendalami yang sebelah kanan.
Oke, kita akan coba mendalami yang sebelah kanan tadi, kolomnya bagaimana dengan menyebutkan dengan pas dan to. Sebelumnya kita pahami dulu pembagian menitnya. Ini kita akan hitung sebagai 5 minute, 5 menit. Kalau di angka 2 berarti 10 menit, gitu ya. 10 minutes. Kalau di angka 3 berarti 15 menit, atau kita sebut a quarter. A quarter, seperempat jam, a quarter. Berarti kalau 30 menit berarti setengah jam, atau a half, half an hour, atau a half saja. Oke, sekarang kita coba lihat, misalnya jam 5 tepat, 5.00, maka ini bisa kita sebut sebagai 5 o'clock, 5 sharp, atau 500, tadi ya, 500. Karena 100 itu berarti 00. Sekarang kita lihat yang lain, jam 5 lewat 5. Jam 5 lewat 5. Maka kita akan menyebutnya sebagai 5 past 5. Ingat, 5 yang pertama kita sebut itu adalah menitnya, dan 5 yang kedua adalah jamnya. Jadi kalau 6.05 berarti dia 5 past 6. Oke. Kalau 6.05 jam 6 lewat 5 berarti dia 5 past 6 gitu ya. Kita lanjut. Kalau 5 lewat 15 atau 5 lewat seperempat, kita sebut seperempatnya dulu, berarti a quarter past 5. Seperempatnya dulu. A quarter kita sebut duluan, baru lewatnya, past 5. Oke? A quarter tadi seperempat. Ya. Kalau 5.20 kita sebut menitnya dulu, 20, kemudian kita sebut past dan jamnya, 20 past 5. Gitu ya. Kemudian kalau 5.30 berarti setengah tadi half, berarti kita sebut dulu half past 5. Half past 5. Kalau 7.30, 7 berarti half past 7. Kalau 12.30 berarti half past 12. Gitu ya. Oke, ini sampai 30. Setelah 30 kita akan gunakan to. Misalnya jam 5.40. 5.40 berarti ini jam 6 kurang 20 menit gitu ya. Jam 6 kurang 20 menit. Kita sebut kurangnya dulu, 20 menit kurang to. Kemudian jam, karena ini jam 5 lewat, jadi kita sebutnya berikutnya. Jam berikutnya itu jam 6. Jadi kita nyebutnya 20 menit menuju jam 6. 20 to 6. Gitu ya. 20 to 6. Oke? Ya, kita sebutkan menitnya dulu. Menit kurangnya 40 berarti kurangnya 20 gitu ya, karena 1 jam kan 60 menit. Oke? Kalau 40 berarti kurangnya 20. Jam 5 yang kita sebutkan menuju jam 6. Jadi 20 menuju jam 6. 20 to 6. Kalau seperti ini posisinya berarti jam 6 kurang 15. 6 kurang 15. Tadi 15 itu kita sebut sebagai quarter. Jadi ini kita sebutnya a quarter menuju jam 6. A quarter to 6. Gitu ya. A quarter to 6. Kita sebutkan a quarter dulu. A quarter itu seperempat. Ya. Maksudnya kurang 15 menit gitu ya. Kalau 45 itu total waktunya. Kekurangannya adalah 15 menit. Jadi a quarter to 6. 15 menit menuju jam 6. Oke. A quarter, seperempat. Nah, kalau begini berarti dia jam 6 kurang 5 menit. Jam 6 kurang 5 menit. Kita sebutkan kurangnya dulu, 5. Kemudian menuju jam 6. 5 to 6. 5 to 6. Jam 6 kurang 5. Ya, jadi menghitungnya seperti itu. 5 to 6. Kita harus bisa cepat menghitung berapa kurangnya dari 60. Kalau 55 berarti dia kurangnya 5 menit. 5.
Oke, sekarang kita akan coba belajar membaca jam analog ini, jam yang pakai jarum ya. Ini saya hanya akan menunjukkan jamnya saja. Kita mulai dari jam merah, ini jamnya, ini menitnya. Berarti ini jam 7 tepat. Kita sebutnya 7 o'clock atau 7 sharp atau 700. Yang umum saja 7 o'clock. Kalau ini berarti jam 8 lewat 15. 8 lewat 15. 15 tadi a quarter. Jadi kita nyebutnya menitnya dulu a quarter past 8. 8 lewat 15. A quarter past 8. Kemudian yang ini jam 3 lewat 10. Jam 3 lewat 10. Kita sebutkan menitnya dulu, lewatnya dulu. 10 past 3. Ya, 3 lewat 10. Menitnya dulu 10 past 3. Yang ini jam 9 lewat 15. 9 lewat 15. Kita bisa bilang 15 itu a quarter. Kita sebutkan quarternya dulu. A quarter past 9. A quarter past 9. Ya, 9 lewat seperempat atau 9 lewat 15. Kemudian yang ini 9.30, setengah 10, setengah tadi kita nyebutnya half. Jadi posisi ini kita sebutnya sebagai 9 lewat 30 menit. Kita sebutkan menitnya dulu, half, setengah jam, half past 9. Gitu ya, half past 9. Oke, selanjutnya kalau lebih dari 30 menit, misalnya seperti ini, jam 1.40. Berarti kita menghitungnya jam 2 kurang 20 menit, gitu ya. Jam 2 kurang 20 menit. Kita sebut kurangnya dulu, kurang 20 menit berarti 20 menuju jam 2, to 2. Jadi 1.40 atau jam 2 kurang 20 kita sebut sebagai 20 to 2. Oke? 20 to 2. Selanjutnya jam 5 kurang 10. 10 menit, bukan angka 10 ya. 10 menit menuju jam 5, kita sebut kurangnya dulu. 10 to 5. 10 to 5. Oke. Dan yang ini jam 1 kurang 5. 5 menit menuju jam 1. Jadi kita sebutnya 5-nya dulu. 5 minutes atau 5 saja. 5 menuju jam 1. 5 to 1. 5 to 1. Oke. Sekarang kita coba latihan membaca. Saya akan baca yang keras, kalian bisa nanti berlatih juga untuk melatih cara membaca jam. Perhatikan kadang-kadang jam juga ditulis dalam hitungan 24 jam. Ya, jadi ada jam 13, 14, dan seterusnya. Perhatikan cara membaca jam yang saya praktekkan dan kosakata lain yang ada di dalam laporan kegiatan ini. Okay guys, may I have your attention please? Let me inform our agenda for tomorrow. Our breakfast is available in the hotel restaurant at 6 o'clock to 7:30. 6 o'clock to 7:30. We will leave for museum and hopefully we'll start our agenda of museum visit at 8:15 until 10 o'clock. As we finish, we will move to Unila Agro Park. We are scheduled to be there at 10:15 until 11:45. 11:45. We will have lunch and prayer break at 12 o'clock and 1:30. 1:30. After that, we will have souvenir shopping at Bambu Kuning Trade Center from 2:15 until 4:15. We will be back to hotel and take some break until 6 o'clock. Please have your dinner between 6 o'clock to 7:15 because we will have a meeting with Bandar Lampung Mayor at 7:30 until 9 o'clock. 7:30 until 9 o'clock. Thank you. Oke, selanjutnya kita akan
berlatih listening, saya akan bacakan deskripsi satu agenda, tapi beberapa ungkapan jam di sana tidak saya tuliskan. Jadi kalian bisa menebak, bisa menulis di kertas lain, kira-kira jam yang dimaksud jam berapa. Nomor 1 sudah dikerjakan. Kita coba lihat. I have some plans to do today. First of all, I must be ready to go at about 6:45. Because at 8 o'clock until 9:30, I will have breakfast with Ariana Grandong. Next, I will meet my fans at 10:15 until 11:45. After that, at about 10:12 to 10:1, I will have photo sessions for Trubus Magazine. Then I will have lunch with Ajo Bidin and Donald Drum at about 2:15 until 3 o'clock. 2:15 until 3 o'clock. I must go to the dentist at 4 o'clock until 5:45. And my last agenda is for a talk show at Gombal TV. It is at 7:15, until 9:30. Well, I hope it will be a great day for me. It's a great day for me. Oke, bisa diulang lagi untuk mengecek kira-kira waktu yang kosong itu ekspresinya jam berapa. Oke, selanjutnya kalian bisa berlatih menyebutkan waktu atau time expressions dalam agenda ini. Jadi situasinya Anda harus menyebutkan jam untuk bos Anda. Oke, misalnya jam 8:15 sampai jam 10 ada agenda monthly meeting with staff. Jadi Anda katakan kepada bos Anda, "Okay, boss, at 8:15 until 10 o'clock, you will have monthly meeting with staff." Saya ulang, 8:15 until 10 o'clock, you will have monthly meeting with staff. Gitu. Ya, yang penting terutama di pengucapan ekspresi waktunya. Silakan dilatih dan nanti bisa dikumpulkan praktisnya kepada saya. Oke, itu yang bisa kita pelajari tentang how to tell time atau time expressions. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you for learning with me and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.